Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya Sri Herianingrum, dosen program studi Ekonomi Islam, Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Pada kesempatan yang barokah ini akan menyampaikan materi terkait dengan dampak zakat pada ekonomi mikro. Nah, topik diskusi pada kali ini adalah terkait dengan peran tata kelola zakat yang baik ya, dan juga elaborasi dampaknya pada ekonomi mikro. Jadi artinya bahwa bagaimana sih zakat itu bisa memberikan dampak pada ekonomi mikro. Nah, itu yang akan kita cermati. Kemudian yang pertama akan kita lihat adalah peran tata kelola yang efektif ya. Jadi bagaimana zakat itu bisa memberikan dampak pada ekonomi mikro. Nah, itu yang kita perlu cermati adalah bagaimana peran dari tata kelola zakat ya. Nah, tata kelola zakat yang baik itu tentunya adalah tata kelola yang bersifat profesional, kompeten, transparan dan adil ya. Nah, ini juga dalam rangka mencapai visi dan misi ya. Jadi artinya bahwa yang baik itu ya harus bagaimana menghindari pelanggaran ya, kemudian responsif terhadap masalah, mendorong sistem efisien dan juga menjaga reputasi. Kenapa demikian? Karena lembaga zakat itu harus menjaga kepercayaan ya dari muzaki yang nantinya akan memberikan membayar atau proses penghiburan pada lembaga zakat. Nah, tata kelola zakat yang baik itu tadi harus mencapai visi dan misi ya dari masing-masing lembaga zakat, di mana tentunya masing-masing lembaga zakat itu pasti berbeda fokusnya ya. Misalnya LMI itu lebih fokus pada KUB ya, kelompok usaha bersama ya. Dan juga dengan yatim mandiri misalnya itu lebih pada anak yatim, siswa yatim yang diarahkan supaya mereka bisa mempunyai skill yang kemudian mereka bisa mandiri. Nah, tetapi yang lebih dari itu adalah harus sesuai dengan syariah ya, meningkatkan penghimpunan, meningkatkan distribusinya, mengoptimalkan pengelolaan ya, dan seterusnya. Nah, semuanya itu adalah untuk mencapai welfare, untuk mencapai kesejahteraan mustahik ya. Bahkan kalau yang dimungkinkan atau yang diutamakan itu adalah main goal-nya adalah transformasi ya. Transformasi dari mustahik tadi supaya mereka bisa menjadi muzaki. Nah, itu yang diharapkan ya. Nah, di sini maka kita melihat bahwa dalam proses ya tadi pencapaian kesejahteraan welfare dari mustahik itu ada irisan ya antara tata kelola yang baik dan kondisi ekonomi mustahik. Nah, apa di sini kesejahteraan itu ya? Jadi konteks ekonomi mikro di sini adalah dengan manfaat tata kelola zakat yang baik sangat berkaitan dengan kesejahteraan mustahik, yaitu adalah yang kita diskusikan ya di sini ya. Nah, ini maka yang kita lihat ya di sini kalau kita bicara ekonomi mikro itu adalah kita lihat pada pelaku ya, pelaku individu. Nah, siapa dia? Nah, di sini tentunya kita lihat pada mustahik ya. Walaupun kita tahu bahwa di penyaluran ya zakat itu ada 8 asnaf, tapi yang kita utamakan itu adalah pada fakir dan miskin. Dan data menunjukkan ya bahwa kondisi miskin di Indonesia itu kategorinya adalah mereka punya pengeluaran di bawah Rp11.851 per hari ya. Dan juga peningkatan jumlah orang miskin juga cukup signifikan ya. Kita tahu bahwa dari data BPS September 2022 angka kemiskinan itu naik sekitar 0,20 juta orang ya. Nah, ini juga kita melihat juga bahwa masyarakat tidak bisa mengakses makanan bergizi, makanan yang berkualitas ya, apalagi dengan kondisi saat ini yang kita lihat ya
kebutuhan pokok sangat luar biasa kenaikannya. Beras ya, yang itu adalah makanan pokok penduduk Indonesia ya, juga termasuk penduduk miskin. Penduduk miskin yang mereka ini dulunya sebelum kenaikan harga komoditi pokok, harga atau yang bisa diakses itu hanya pada beras yang kualitas rendah, beras lepan ya. Nah, sekarang mereka lebih sulit lagi untuk mendapatkan itu, sehingga perlu adanya zakat yang itu menjadi instrumen dalam mengatasi kemiskinan ya. Jadi zakat diberikan kepada fakir miskin, maka dana zakat itu nanti akan bisa dibelanjakan oleh para mustahik tadi fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi itu adalah fungsi redistribusi ya, aset yang biasanya berupa uang ya, jadi itu bisa menjadi zakat yang bersifat konsumtif ya, begitu. Nah, kemudian itu menjadi penambahan pendapatan bagi mustahik, dan itu menjadi bisa menjadikan dampak ya pada MPC, marginal propensity to consume, yang meningkat ya. Jadi artinya bahwa itu nanti akan meningkatkan purchasing powernya ya, kemampuan belanjanya ya, konsumsinya naik, nanti juga akan meningkatkan permintaan meningkat, otomatis penawaran juga meningkat, produksi meningkat, investasi, dan tentunya pada kesejahteraan. Nah, itu jadi akan ada efek multiplier, bahkan dimungkinkan untuk meningkatnya tabungan ya, gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat pada equilibrium demand and supply ya, itu di awalnya itu ada di posisi E ya, kemudian dengan adanya kenaikan permintaan tadi, mustahik sudah bisa mendapatkan zakat ya. Nah, ini akhirnya ternyata ada kenaikan permintaan, bergeser ke E aksen gitu ya. Nah, ternyata dengan posisi itu ada kenaikan harga. Nah, untuk kembalikan lagi bagaimana? Maka akan direspon oleh pasar ya, akan meningkatkan penawarannya ya, sehingga penawaran bergeser menjadi S aksen, maka akan menyebabkan keseimbangan kembali ya pada level harga yang sama tadi, pada P double aksen, P aksen, pada E double aksen ya, sehingga harga terkoreksi dan menjadi stabil kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, ini beberapa referensi atau beberapa riset yang sudah kami lakukan ya oleh Pak Imron Mawardi dan Ibu Tika ya, saya dan juga Ibu Tika juga ya. Jadi kami memang sering bersama-sama untuk melakukan riset terkait dengan tata kelola zakat dan juga dampaknya pada ekonomi mikro ya. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh lembaga zakat, oleh IZI, oleh Basnas ya, pemberian bantuan ya. Nah, seperti itu. Nah, juga misalnya pada microfinance di desa-desa ya. Nah, ini juga oleh Al-Azhar ya. Jadi Al-Azhar itu juga merupakan salah satu LAS yang luar biasa komitmennya pada kelompok usaha miskin, upayanya untuk pemberdayaan ya pada petani ya, pada nelayan ya, luar biasa sekali. Nah, ini juga kita lihat zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM ya, dan sudah dilakukan juga Zmart oleh Basnas ya, seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa zakat itu memang terbukti ya bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dari sisi mikro maupun makro. Jadi dari sisi mikro tadi kita lihat secara individu ya dari mustahik. Nah, kita bisa melihat bahwa itu semua bisa dilakukan apabila ada tata kelola zakat yang baik tadi, yang transparan, kemudian yang rutin ya, memberikan publikasi laporannya kepada masyarakat, utamanya kepada muzaki, para pembayar zakat. Nah, itu bisa dilakukan melalui melalui websitenya masing-masing LAS, melalui majalahnya, melalui WhatsApp ya. Jadi kadang para muzaki yang sudah rutin membayar kepada lembaga zakat, mereka akan
diberikan bukti pembayaran, juga diberikan laporan, dan juga selalu dihubungi apa saja yang dibutuhkan ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.